ini Kak Uni, kalau misalnya lagi ngomong ya didengarin dulu baiknya Kak. Jadi kayak iya, makanya kamu ngomong sama temanmu tadi. Kamu ngomong sama temanmu tadi kalau lagi ngomong kan nyaut terus ya gimana dengarnya oh ya gimana jelasnya, nggak jelas pokoknya. Ya udah gini, jawab terus. kalian ini dengar dulu iya, kita bicara. makanya giliran kalian masuk ke komal orang Islam, kalian minta didengarkan. Giliran kami bicara, kalian nggak mau mendengarkan. Ini kalian tuh sama kayak penjajah. Iya, Belum selesai kan saya. Tadi aja. temanmu yang perempuan bilang, kata temanmu yang perempuan kalau orang ngomong jangan dipotong dulu. Kamu malah ngelanggar sendiri. Kamu nggak malu sama teman perempuanmu tadi yang juga motong kalau orang bicara? Kamu ngomong aja, kamu ngomong. Ya memang saya di sini mau ngomong. Dari tadi ngomong. tuh saya belum mau ngomong tapi dipotong seru sama orang Kristen, nggak ada adabnya sih. Gini, saya itu di sini tuh tempat kalian bertanya, satu. Yang kedua, kalian saya ajarkan kitab kalian yang sering kalian plesetkan karena kalian selalu membohongi saya. Kalian bilang Yesus itu Tuhan, tapi kalian bilang juga manusia. Kalian bilang Tuhan kalian satu, tapi ternyata Tuhan kalian Trinitas. Kalian bilang bahwa Tuhan kalian itu berkuasa, tapi Yesus ternyata tidak berkuasa. Saya bingung dengan kalian itu. Ada apa dengan kalian? Kenapa kok kalian kerjaannya kok membohongi kami terus? Saya mau tanya nih, ayolah bertobat gitu loh. Saya mau nanya apa? Tuhan itu ya nanyalah. Itu dibunuh atau sakit? Nabi Muhammad itu sakit. Beliau meninggal karena beliau sudah ajalnya saat meninggal karena beliau manusia. Yang dibunuh itu Yesus. Yang dibunuh itu Yesus, Pak. Nabi Muhammad tidak dibunuh. Kok Bapak ketawa? Bapak ngetawain Tuhan Bapak dibunuh? Kok Bapak ngetawain Tuhan Bapak? Kejam banget sih Bapak. Mentang-mentang Tuhan Bapak matinya dibunuh. Jangan gitu, nggak boleh ngetawain Tuhannya orang Kristen. Masa Bapak Kristen sendiri ngetawain Tuhannya yang pernah dibunuh sih? Jahat banget sih. Nabi Muhammad itu meninggalnya karena sudah ajalnya. Lah, kok memang saya Tuhan Bapak? Bapak tadi ngetawain ada orang mati dibunuh. Ternyata yang mati dibunuh Tuhan Bapak. Bapak ketawa. Ada orang Kristen waras ada kayaknya. Coba di Kakak Laya tadi tuh. Enggak, Bang Filipus, Kak Laya tadi tuh. Kak Laya silakan Kak Laya. Kayaknya dia agak normal nih, tapi kita buktikan dulu nih. Kadang terlihat normal tapi nanti agak lain nanti terakhir nanti. Saya normal, Mbak. Saya kok nggak normal. Saya nggak tanya. Ya kalau normal Anda kalau ketawa ada alasannya. Ini tiba-tiba ketawa nggak ada alasannya. Masa Tuhannya mati dibunuh diketawain, kan nggak normal itu. Gimana dong? Ayo. Yang satu-satu dong siapa? Kak Laya dulu deh, Kak Laya. Kak Laya mau ngomong Pak atau si Adolf? Silakan. Di sini saya lawan 5 oten nggak apa-apa karena saya memang tempat bertanya kalian. Ayo, yang mana? Yang mau bertanya siapa lagi? Jangan ketawa kalau nggak ada alasan ya, Bang. Saya takut nih tiba-tiba ketawa gitu. Takut saya, Bang. Nanti saya dikejar. Iya, karena saya ketawa itu karena kamu otaknya itu separuh loh, Mbak. Lah nggak apa-apa, nggak ada otak juga nggak apa-apa saya. Asal Tuhannya bukan manusia yang mati, Bang. Lebih baik saya punya otak Bang daripada saya menyembah manusia mati. Serius. Ya saya mending saya nggak punya otak daripada ngakunya punya otak. Siapa ya? Kamu mati tidak bangkit. Dibuang aja itu yang nyelam ini itu. Nggak apa-apa Bang Delfos, diam aja. Bang Delfos biar aja. Gini loh Bang ya, saya lebih baik ngaku nggak punya otak ketimbang Tuhan saya mati terus katanya naik ke surga. Tuhan saya butuh surga, Tuhan saya dikasih ke Tuhan lain, Tuhan saya punya Tuhan lain, menyembah Tuhan lain nggak bisa buat apa-apa. Naik ke daya ini dibantuin. Cuma satu. Siapa Tuhan Bapak? Ya Tuhan Yesus lah. Berarti Bapak Yesus bukan Tuhan. Roh. Terus gimana? Siapa yang bilang Nabi Muhammad roh? Roh apa sih Bang? Kapan saya bilang gitu? Abang normal nggak sih? Bang, abang tadi kesini itu cuci muka dulu. Mbak. Abang ngomong apa? Abang ngomong dari tadi. Saya bilang abang menuhankan Edis, mau? Tuhan abang Edis. Tuh giliran dia dikatain nyembah Edis nggak mau. Giliran kita dipaksa nyembah Nabi Muhammad nih ada-ada aja nih orang Kristen ya. Kalian itu gini loh ya. Kalau kalian menuduh itu kan belum bisa terbukti. Kalian bilang saya nyembah Nabi Muhammad, kapan? Saya nggak pernah nyembah Nabi Muhammad. Yang ada kalian nyembah Edis. Kenapa? Kata Edis, barang siapa yang mengikuti dia maka itu nyembah. Berarti Mbak nggak percaya Muhammad? Loh, percaya bukan berarti nyembah. Saya percaya sama mama saya. Emang saya nyembah mama saya? Memang kamu nggak percaya sama istri kamu? Saya nggak bilang mama Mbak. Saya kan tanya. Loh, kalau kita percaya sama seseorang bukan berarti kita nyembah orang itu. Bang, abang normal nggak sih? Berarti Mbak abang dulu waktu lahir dikasih ASI nggak? Berarti Mbak nggak percaya perkataannya. Yaudah kamu ngomong apa sih? Suku kuda kayaknya. Berarti kamu tuh ngerti nggak?
perkataannya, Mbak. Iya, saya percaya sama perkataan Nabi Muhammad. Terus kalau saya percaya Nabi Muhammad, saya nyembah gitu. Berarti Mbak nggak percaya? Kalau saya percaya sama Nabi Muhammad nih, apakah artinya saya menyembah Nabi Muhammad? Apa sih, Bang? Bang, Anda percaya Paulus nggak? Anda percaya Paulus nggak? Gak percaya dia, karena dia nggak nyembah Paulus, kata dia. Berarti Paulus tuh bohong menurut dia. Karena kata dia menyembah itu dengan Alhamdulillah Uni, saya sudah nggak makan lagi babi. Wah, babi enak. Iya, daging manusia juga kata psikopat enak, Bang. Wah, bukannya ada yang bilang daging manusia enak. Dihalalkan kok. Kamu ngomong apa sih dari tadi? Udah, kamu gini Bukannya aja, gantian dengan jalan. Kalian yang nggak boleh, yang boleh makan apa tuh, mau tai, mau apa kayak boleh. Udah ya, kita ngomong sama yang orang sehat ya. Yang nggak sehat nggak usah ikut ngomong dulu. Ya, sehatkan dulu pikirannya ya. Minimal minum tua sana dulu. Heran saya loh. Yang ngomongin dari tadi tuh entah apa aja. Mbak, saya apa? Uni 2 jam lalu. Makanya Uni. Ada gini. Jangan tidur ini lah di awal-awal malam lah. Bangun-bangun kan mimpi di awal malam. Saya nanti udah. Mimpinya itu mimpi cium batu. Saya minum kencing onta. Udah. Oke, saya mau minum kencing onta. Kamu mau minum racun yang disuruh Yesus nggak? Kita berdua uji yuk. Kita live bareng. Belikan saya kencing onta 1 galon. Saya belikan kamu racun 1 sendok. Kamu minum racun. Ada Yesus bilang, barang siapa yang memiliki iman sebiji sawinya, kalau minum racun nggak mati. Kamu ikuti, saya ikuti Nabi saya, kamu ikuti Tuhan kamu ya. Ya, bukan saya minum kencing onta 1 galon, kamu minum racun 1 sendok. Iya, saya bukan menyembah kepada Tuhan yang memerintahkan jemaatnya minum racun. Saya lebih baik minum kencing onta untuk pengobatan daripada suruh minum racun mati. Nah, sekarang gini. Bukan mau seperti Muhammad. Nih, Yesus suruh minum racun nih. Kita kan di mana-mana. Ini loh. Udah kamu menang aja, udah kamu jadi Kristen aja udah ya. Kayaknya kamu nggak layak deh jadi orang. Tuh ngomong nggak ketawa sendiri dia. Ya, saya ketawa sendiri loh, nggak ada alasan loh. Lah, kalau minum racun kamu nggak ketawa? Uni, saya dulu goblok loh sama kayak orang sudah mati kalau minum. Dulu saya goblok loh saya kayak dia. Oh, Yesus mati. Ya udah, kalau Tuhan udah mati kamu turun aja. Saya ngomong sama yang lain ya. Kamu diam dulu ya. Soalnya kamu kayaknya ada agak lain. Bang, jadikan aku moderator dong. Kasihan kita sama Kristen yang lain nih, malu sama dia nih. Gara-gara orang ini. Uni masa? Apa? Uni udah dari belum bisa. Aku belum bisa. Sama saya itu ini beda. Ini harus hubungi Pak Purnomo. Ya udah kamu ya. Saya panggilkan Pak Purnomo aja ya. Kamu berobat dulu deh. Ya. Atau Mbak Vivi. Atau Mbak Novi. Iya, saya minum kencing onta daripada saya minum racun. Saya minum mereka mempersoalkan orang Islam untuk pengobatan boleh minum 1 sendok 2 sendok kencing. Saya turun dulu Bang Yonat ya. Iya, turun dulu Bang Yonat ya, baru naik lagi ya. Mereka menganggap itu sebuah kegilaan. Ya, apa ceder. Turun. Ya, Uni Ripa mau minum. Botol. Kalian ini lucu ya. Kamu minum kencing onta dulu baru kamu sadar. Turunkan aja nih, nggak jelas orang ini nih, turunkan aja. Kencing onta untuk pengobatan kalian persoalkan, tapi racun mau diminum begitu saja kalian bilang itu firman Tuhan. Gila lu. Ini coba Uni bisa gak gedein sendiri? Coba. Udah bisa, aku bisa. Uni gedein sendiri coba. Aku bisa. Coba. Coba aku bisa ya. Uni gedein diri sendiri coba. Nah, ya. Bisa tuh. Naikin orang bisa naikin orang. Bisa. Tadi belum bisa. Muhammad Afar, Hendra Cipta. Beneran Edis nggak ini sih? Siapa dulu deh ini? Kirain Edis. Ya, ini Suherman, Muslim non Muslim. Jadi gini teman-teman ya, memang kami percaya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memang sudah meninggal karena dia bukan Tuhan, dia manusia yang dijadikan Nabi. Lah, ketika kalian bilang kami ini percaya kepada orang mati, bukannya kalian tahu tentang Yesus dari orang-orang yang udah mati juga? Kalian tuh nggak malu ya ngomong kayak gitu? Terus kalian bilang kami minum kencing onta. Emang minum kencing manusia kalian ada larangannya?
Memang kalian ada larangan makan makanan najis? Nggak ada. Kalian makanan najis boleh. Karena memang Yesus tidak ada dalam kitab kalian itu Yesus melarang kalian makanan najis. Coba kalau ada. Kalau ada berarti kalian itu pemakan apa? Kan pemakan B2 tuh. Berarti kalian melanggar aturan Yesus. Karena kata Yesus B2 itu bukan termasuk hewan yang boleh dimakan dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau kalian seandainya mau ngobrol sama saya, minimal kalian normal lah. Saya bingung lawan kalian jadinya. Saya kalah aja deh. Kalian menang aja nggak apa-apa, ya. Oke, sekarang kita yang mau naik, kucing. karena ini sudah banyak permintaan. Karena ini udah banyak permintaan, yang mau naik bilang saya Kristen waras gitu ya. Atau saya Kristen. Kalau boleh juga ditambah dengan dan waras begitu. Karena kalau Muslim ini udah full kayaknya. Kita mau mengelucu di sini. 2.000 orang. 2.000 orang, coba tolong dong tap layar, kemudian follow saya juga, follow dong biar kuat komal saya, akun saya masih sedikit. Ya, ini ada Tambo Muslim atau non Muslim? Kristen. Ya, Bang Tambo, di sini saya menjadi teman kalian untuk belajar. Kalau kalian mau, kalau nggak mau juga nggak dipaksa, boleh turun. Di sini kita diskusi lintas agama. Kenapa kau lalu mengajari saya kau pengikut buta huruf? Karena saya lebih hebat daripada orang Kristen tentang kitabnya sendiri. Saya tidak berbohong dengan seperti orang kalian. Buta huruf atau dengan orang bisa baca? Saya belajar kepada orang yang diberikan wahyu. Enggak, kamu belajar orang yang bisa baca atau dengan buta huruf? Saya tidak belajar kepada orang idiot, sementara abang belajar kepada murid-murid Yesus yang katanya idiot. Saya belajar kepada nabi yang tidak bisa membaca tapi diberikan wahyu. Kamu framing, kau itu belajar dengan orang buta huruf atau orang bisa baca biar pintar? Saya belajar kepada orang yang diberikan wahyu, walaupun beliau tidak bisa membaca, tapi beliau diberikan wahyu Tuhan. Kau bisa baca belajar dengan orang buta huruf tidak? Saya belajar baca kepada guru saya waktu saya SD. Yang bisa baca dengan nulis? Jawab. Guru saya bisa baca menulis. Nah, kenapa kau belajar dengan yang buta huruf? Kan saya sudah jawab. Guru saya bisa baca tulis, kan dia ngajarin saya. Muhammad buta huruf belajar tidak? Kok belajar sama yang buta huruf? Saya belajar kepada Muhammad guru saya. Tidak. Nabi Muhammad, Nabi dia itu buta huruf tidak? Iya, beliau buta huruf. Terus? Kenapa kau belajar dengan orang buta huruf? Iya, buta huruf. Terus kenapa? Bisa pintar. Karena dia rasul, dia diberikan wahyu, nggak perlu bisa lah. Einstein itu bisa. Coba. Tidak bisa membaca dan menulis bukan berarti bodoh. Yang diajari orang buta kenapa? Huruf dengan Karena Al-Quran dan hadis. Oh tunggu, kamu yang ini mau interogasi saya? Saya bukan bentar. Saya ini bukan mau masuk kerja, Bang, sehingga saya diinterogasi. Di sini saya ngajarin kamu. Nah, saya yang ngajarin kamu, bukan kamu yang ngajarin saya. Kok saya yang kamu interogasi? Memang saya mau masuk CPNS apa? Ini room diskusi, bukan room kamu nanya-nanya saya. Giliran di room Edis umat Islam yang ditanya. Giliran di sini Kristen lagi nanya. Kristen ini kerjanya cuma bertanya doang ya. Orang Kristen buka room nanya Islam. Orang Islam punya. Orang Kristen ini bisa nggak sih mempertanggungjawabkan bahwa kitabnya itu jelas? Giliran ditanya siapa penulis kitabmu, mencret. Bisa lah. Giliran ditanya siapa yang lihat Tuhanmu bangkit, mencret. Bisa Yaudah, lah. siapa penulis kitabmu? Nah, ini baru enak nih. Ya udah, tunjukin siapa penulis kitabnya. Siapa penulis kitabnya? Buka cam. Suruh buka cam dulu ini. Kita suruh buka cam. Kita butuh data nih, ya. Ini ada bunyi dangdut nih. Siapa nih bunyi dangdut? Di mute dulu dong yang ada musik dangdut nih. Jangan dangdutan di sini. Kalau yang dangdutan pulang kampung aja dulu ya. Di sini tempat kita diskusi. Waduh, si kepala linggis lagi dangdutan ikut-ikut diskusi lintas agama. Nih lu joget dulu aja, Bang. Bang, lu joget dulu aja, nggak usah ikut-ikutan diskusi dulu. Gini loh, kami umat Islam ini belajar kepada guru kami. Guru kami ini belajar kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak perlu membaca, nggak perlu menulis, tapi dia dapat wahyu, makanya hebat. Daripada Tuhan yang harus belajar dulu, sekolah dulu. Ngapain jadi Tuhan tapi harus sekolah? Nabi Muhammad loh seorang nabi nggak perlu sekolah tapi bisa bawa wahyu. Iya, sama seperti Elia dapat wahyu di. Iya, sama seperti Elia yang dapat wahyu. Tidak ada saksi banyak orang. Ngapain ada saksi? Siapa bilang kalau Nabi bilang itu dapat wahyu harus ada saksi? Gua itu tidak ada itu. Apa sih kamu itu ngomong? Tidak ada saksi. Setan. Kalau iya kalau memang Muhammad tidak ada saksi. Lo tahu Muhammad itu tulis Al-Quran itu ambilnya dari kitab-kitab yang awal itu. Kitab Yahudi, kitab Kristen.
Ya, Al-Quran mana kan buktinya? banyak di ayat di dalam Ya, itu mana kan banyak buktinya? sekali. Iya, Ayat mana ini buktinya? Di Al-Maidah ayat 46. Ini pada mabuk semua coba nih. buka. Ini pada mabuk semua satu-satu dong. Kalian kalau seandainya naik sini jangan minum tua dulu. Coba minum air putih dulu biar nggak Tapi mabuk. yang Ini minum ngomong nggak tua. jelas nih. Al-Maidah. Udah, ngomong coba itu. tunjukkan bukti. Aduh Al-Maidah. Herman, diam dulu. Iya Herman, diam dulu dong. Ini kayak anak domba. Nih kenapa sih? Kenapa sih kalian ini udahlah anak domba nggak bisa diatur? Pantesan kalian dikatakan Allah sama seperti hewan ternak loh. Kita seandainya Kamu jadi jangan manusia bilang hewan, begini ya. kamu juga manusia sama kita. Loh, kamu kan anak domba. Kamu kan anak domba. Kamu sendiri yang mengakui kamu anak Kamu domba tahu Yesus itu kan? filosofinya domba itu bagaimana? Harus Domba tahu, paham itu adalah hewan ternak yang tidak bisa mendengar, tidak bisa diajar Harus dan paham diatur. itu, Sama jangan banget. itu. Kamu juga manusia sama Iya. kita. Saya Kami manusia, punya kamu bukan ekor, kan? manusia. Kamu Nah, kan Kamu kalau punya domba. ekor kan? Lah, Kau ngomong kalau kamu- sembarang. gini Iya. loh, kalau buka seandainya kamera. kalian mau ngomong tuh minimal mikir dulu lah. Saya suruh kamu buka cam dulu, baru kita ngomong. Ini dari tadi ngomong kayak orang minum tua. Dasar. Ini loh ya. Kita ini, Apa? kakak dengar dulu. Kita ini dari Timor Buka Leste. cam dulu, Bisa. jangan, saya enggak mau dengar kamu. Kalau kamu laki-laki kamu buka cam. Kalau enggak kamu perempuan, kamu berani menghadapi Kita- saya dong. Kita Ayo di buka Timor cam. Leste itu. Ayo. Ya buka Oke, saya- cam, buka cam, buka cam. Buka cam. Saya mau lihat kamu dulu buka cam. Jangan-jangan ganteng tertarik lagi. itu. Nah, kan ganteng. Tidak. Oke, diam dulu. Kan Diam, ngomong diam sama dulu. kakak Semua, itu. bentar-bentar. Sebentar, Kita- sebentar dulu. Sebentar kita dulu, ini di- sebentar dulu. Kita sudah buka cam nih. Abang ngomong, saya diam. Nanti kalau saya ngomong, abang diam ya. Dengarkan saya ngomong ya. Saya tahu aturannya itu. Tapi Anda itu Oke, harus dengar. abang ngomong silakan. Ya udah saya dengarkan, silakan. Ya, saya dari Timor Leste. Mm-mm. Terus, Mayoritasnya itu agama Katolik 99%. Islam itu hanya 1%. Tapi Nah, terus? kita di sini itu Islamnya minoritas, tapi kita hargai. Pemerintah juga buat ya masjid. saya belum buat percaya masjid karena bagi saya belum ke Islam. sana. Saya belum percaya karena saya belum ke sana, Bang. Jadi saya nggak percaya abang tutup ngomong gitu dong. kecuali abang bawa data. Ya saya kan belum ke sana. Ya udah nggak usah ngomong-ngomong klaim-klaim deh. Abang di sini mau ngapain? Abang ke sini mau ngapain? Diskusi. Ya udah diskusi. Mari kita diskusi tentang ketuhanan saja dulu. Jangan ditutup Ya. camnya, buka saja. Nah, abang, saya punya Tuhan satu. Buka aja camnya bang. Kalau diskusi itu buka cam, jangan kayak gitu. Saya dengar. Masa saya cewek aja berani? Katanya orang Timur Leste, tapi kok mukanya ditutup-tutup. Jangan takut. Kalau memang abang bawa kebenaran, abang nggak perlu Saya takut buka dengar. camnya. Ya enggak, buka cam. Kalau nggak buka cam turun. Takut Saya Bang, mewajibkan Anda sekarang buka cam. takut. Ya udah buka cam, biar saya tahu saya ngomong sama orang Masa bukan takut ChatGPT. bagaimana? Kita kan saya Buka dengar cam. tahu ngomong itu saya dengar Buka cam. Buka cam. Kalau nggak bisa ikut aturan kami ya udah turun. Ini kan room yang beradab. Loh, kamu ini jangan jadi penjajah loh. Ini ada aturannya di sini. Buka cam kalau ngomong sama saya. Biar jelas orang ini ChatGPT atau enggak. Ayo buka cam. Katanya orang Timur Leste. Kok takut sama cewek? Ayo buka cam dulu dong. Ayo buka cam. Kalau nggak usah ngomong sama saya. Kalian jangan seenak-enak udahnya gitu dong. Ini Komal yang kita berusaha untuk beradab ya. Kita beradab di sini, ya. Cara kita beradab apa dengan kita menunjukkan, Bang, temanya naikin ke atas, Bang. Tuhan Kristen 3. Temanya naikin ke atas. Ayo kita bahas tentang Tuhan Kristen 3. Nah, jadi begini ya. Kalau kalian memang mau betul-betul diskusi, saya wajibkan kalian buka Komal sekarang. Mengingat yang terjadi 3 orang tadi ternyata kesurupan roh iblis karena nggak berhenti bicara. Jadi siapapun yang bicara di sini harus buka cam. Karena kalau nggak buka cam, kita nggak bisa deteksi kalian ini orang apa hantu gitu loh. Soalnya ketika kita lagi izinkan kalian ngomong kayak kentut. Nah, bagus nih Bang Herman ini. Buka cam. Gini saya mau tanya kepada Ayo. Rifa. Tunggu dulu, saya nggak lihat mukanya Bang Herman. Saya mau lihat muka Gelap, Bang Herman Bang. dulu. Gelap, coba berdiri di tempat ini dulu. Kalian laki-laki pada takut semua sih ngadepin saya, aneh. Jangan takut dong sama saya cewek loh. Apa yang takut sama cewek cantik? Mantap lah, cewek manis Bang, bukan cewek cantik, cewek manis. Nah gini saya mau nanya kepada Uni Rifa mengenai Ya, boleh. ayat apa di dalam Quran di surat Al-Maidah ayat 46 itu saya mau pastikan Surat itu bunyinya Al-Maidah. gimana. Ya, coba Uni Rifa. 46. Ya. Baik, saya bacakan ya. Ya. Nah,
Al-Maidah ayat 46. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asfarihim bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injila fihi hudaw wa nura wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini ada yang double nih. Yang double tolong di mute dulu. Aku nggak tahu yang double siapa. Tes. Oh, Ustadz Filipus double. Oh, bukan, Bang Herman. Coba Bang Herman mute dulu bentar. Udah. Tes. Oh, bukan Bang Herman, ya, yang lain yang double. Nah, di sini lanjut, saya bacakan terjemahannya. Ya. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Apa pertanyaannya dari ayat ini, Bang? Jadi saya mau bertanya, di situ kan diserukan kepada umat Islam untuk mengikuti Taurat dan Injil. Mengapa yang jadi persoalan, kenapa umat Muslim selalu mempermasalahkan Injil, sedangkan di ayat itu disuruh kepada umat Muslim untuk mengikuti Injil dan Taurat? Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus. Ya. Pertama, Abang salah paham. Padahal saya sudah bacakan terjemahannya dengan sangat jelas. Tidak ada perintah di situ kami mengikuti Taurat dan Injil. Abang coba baca baik-baik deh. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya. Di sini orang yang membaca secara berulang, nggak perlu berulang deh, sekali baca aja kita tahu. Nabi Isa itu melanjutkan kenabian dari Nabi Musa karena dia membenarkan kitab Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Lalu dijelaskan bahwa Nabi Isa itu membawa Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, Injil itu petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat. Nah, sebagai petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang bertakwa. Jadi Nabi Isa itu diutus kepada umatnya untuk mengajarkan Injil, supaya orang-orang yang mengikuti Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu disebut orang-orang bertakwa. Mereka adalah orang-orang takwa. Nah, tidak ada di situ dikatakan bahwa kami umat Islam, umatnya Nabi Muhammad mengikuti Injil, tidak ada. Tapi kami diperintahkan beriman. Beriman itu maksudnya apa? Percaya bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa untuk diberikan kepada umatnya, yaitu Bani Israel. Bukan kami Bani yang bukan Bani Israel. Nah, kenapa begitu? Karena di ayat lain dikatakan Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk umat seluruh alam. Ada periodenya, sama seperti Nabi Musa yang diutus untuk Bani Israel. Nah, jadi kami menerima Injil dan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya untuk orang pada masanya. Setelah Nabi Isa pengutusannya selesai, dan bahkan beliau ditolak oleh orang-orang Yahudi dan bahkan disalibkan menurut orang Kristen, padahal beliau diselamatkan oleh Allah, maka diutuslah Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir untuk seluruh alam. Nah, maka kami pengikut Nabi Muhammad ini mengikuti Al-Quran karena kami melanjutkan ajaran terdahulu yaitu Milah Abraham. Nah, kami tidak pernah mempermasalahkan Injil. Sejak kapan umat Islam mempermasalahkan Injil? Karena Injil itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu di mana Injil Nabi Isa. Tidak ada yang tahu di mana letaknya Injil Yesus. Sebentar, jangan berarti dulu. Sebentar. Sebentar, Bang. Biarkan saya selesai dulu. Karena kalau Abang sudah menyimpulkan, takutnya salah paham. Saya berulang lagi menjelaskan. Nah, tapi sebentar ya. saya menjawab sedikit ya, gini Mbak. Injil itu bukan Bible. Bentar. Injil itu poinnya ini, Bang. Injil itu bukan Bible, Bible bukan Injil. Injil adalah wahyu kepada Nabi Isa. Gini Pak. Silakan. Pak, itu kan pemahaman Mbak, artinya pemahaman umat Islam. Tapi bagi kami, Bible adalah Injil. Terserah seperti apa persepsi Mbak dan umat Mbak, itu urusan Mbak. Artinya, tapi menurut kami umat Kristen, menurut kami Injil itu adalah Bible, dan kami selalu mengikuti itu. Jadi begitu, sebesar udah puasnya. Sebentar Mbak, masih minta waktu. Sebesar apapun kami menjelaskan, pasti Mbak sama umatnya tidak akan pernah menerima. Begitupun penjelasan dari Mbak.
kami pun tidak akan pernah menerima karena kami berpegang pada ajaran kami masing-masing. Jadi begini, diskusi yang banyak yang diadakan di TikTok ini antara dua umat itu pada intinya masing-masing akan mempertahankan dia punya argumen tersendiri, begitu. Jadi Bang, sebentar jangan melebar dulu. Abang ini gini loh. Tidak melebar. Ya makanya abang kita membahas tentang pertanyaan abang. Yang bertanya abang, terus tiba-tiba abang langsung bilang kita tidak akan ini. Kalau gitu ngapain abang bertanya dari tadi? Iya, kan abang. Begitu kan. Nah, sebentar dulu, sebentar izin, Bang, bentar dulu, Bang. Etisnya begini loh, etisnya. Etisnya gini. Kalau abang dari awal sudah tidak mau mendengarkan jawaban saya, harusnya abang tidak bertanya dari awal. Enggak, bukan. Abang bentar dulu. Kan ini nih. Saya agak sulit, Bang. Kalau ngelawan orang dewasa tuh sulit, Bang. Lanjut. Kalau abang misalkannya tahu tentang diskusi itu ada pembicaraan dua arah. Terus abang bertanya ke saya, masa saya menjawab sebagaimana orang Kristen? Kan nggak mungkin, saya Islam. Lanjut. Abang bertanya ke saya, maka saya menjawab menggunakan Al-Quran. Nah, jawaban saya itu semuanya ada dalilnya, Bang. Contoh, saya bilang bahwa Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel. Ada dalam kitab kitab kami di surah Ali Imran ayat ke-49. Nih, sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Ini secara eksplisit, wa rasulan ila Bani Israel. Kami nggak mau membohongi kitab kami. Emang saya Bani Israel? Bukan, Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Nah, terus abang bilang gini, itu kan kepercayaan, Mbak. Iya, setidaknya kepercayaan kami bisa kami pertanggungjawabkan, ada dalilnya. Nah, ketika abang bilang bahwa Bible itu Injil, abang tahu dari mana? Kan menurut keyakinan saya, Bang, kalau masalah keyakinan, Bang, silakan abang nggak usah diskusikan kalau abang tidak mau mendiskusikan keyakinan. Tapi ketika abang masuk ke room dialektika lintas iman, artinya secara tidak langsung abang sudah bilang kalau abang ini siap diskusi sama saya. Bahkan abang bertanya ke saya. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah abang mau lanjut diskusi atau tidak. Karena kalau abang bilang kita kan diskusi beda keyakinan, ngapain kita saling diskusi karena nggak saling mendengarkan. Loh, siapa bilang saya mendengarkan kok orang Kristen asal ngomongnya ada dasar. Yang saya tidak mau dengarkan adalah orang Kristen yang bicara itu tidak bawa dasar loh, Bang. Bukan tidak ngomong tapi nggak ada dalilnya. Tapi tidak bisa saling meyakinkan. Argumennya begitu. Nggak usah, Bang. Kita tidak usah saling meyakinkan. Iya, kita di sini menyampaikan informasi. Ya sudah, abang mau lanjut diskusi nggak? Kalau mau lanjut kita lanjut nih membahas. Ya udah, nggak usah kemana-mana. Ya udah. Sekarang saya tanya, ketika abang yakin bahwa Bible itu diberikan untuk abang, bahwa Bible itu Injil, dasarnya apa? Bawa dalilnya. Kalau saya udah jelas tuh, Nabi Isa itu Rasul. Oke. Silakan. Ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus mengatakan kepada ke-12 murid dan orang-orang pada saat itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di situ Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus bukan saja untuk Bani Israel, tapi seluruh bangsa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siap, sekarang saya tanggapi ayat itu ya. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Di situ jadi murid atau jadi penyembah? Ya. Jadi murid atau jadi penyembah? Jadikan murid itu, mau bilang murid ya sama. Saya tanya, kita muridnya, kita menyembah Tuhan, menyembah dia. Oh beda. Abang punya guru nggak? Abang punya guru? Bang, saya tanya, abang punya guru nggak? Dulu waktu SD ada guru kan? Abang jadi murid nggak di situ? Nyembah gurunya? Oh tidak, itu pemahaman berbeda. Ya, abang menyembah guru abang nggak? Pemahaman berbeda. Sudah, sekarang abang menganggap Yesus sebagai murid itu Yesus mengatakan apa, Bang? Murid itu orang yang belajar. Tuhan. Itu benar. Sejak kapan guru dan Tuhan? Itu baru diterjemahkan menjadi Tuhan, padahal sebenarnya Tuhan, Bang. Itu kan kurios. Kurios itu istilah untuk orang yang abang kalau sebelum bilang tidak itu cross check dulu, Bang. Kata kurios itu artinya pemilik dan Tuhan. Ya ampun. Ini kalau nggak mau, kalau Bang, bahwa kita belum sampai ke mukjizat, kita masih bahas kurios. Bang, kalau diskusi itu jangan lompat-lompat kayak kodok. Masalah mukjizat nanti kita bahas. Anda kan diskusi itu saling saya mengatakan. Bang, bukan mematahkan argumen, saya meluruskan abang. Ngapain saya matahin argumen abang? Abang menganggap dia Tuhan, bodoh amat. Paksakan argumen kalau gitu arti saya begitu. Saya tidak memaksakan, saya menyampaikan argumen baru berdasarkan sisi pembelajaran. Saya tanya sama abang, apakah setiap kurios itu adalah Tuhan? Itu dalam pengertian yang berbeda, Mbak. Ya udah, coba saya tunjuk, saya tanya, apa perbedaan kurios yang sama Yesus dengan kurios yang pemilik keledai? Silakan.
dengar, Yesus melakukan segala mujizat sampai membangkitkan orang mati. Itu bedanya di situ. Nabi palsu juga, Bang, Oh, Nabi palsu tidak. juga bermujizat. Elia Nabi juga palsu menghidupkan siapa ya? orang mati. Coba tunjukkan. Nabi palsu siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Nih Yesus yang mengatakan Nabi palsu Siapa? bermujizat nih. Iya, Nabi Oke, palsu udah. siapa? Nih, Tolong oke, tunjukkan. kalau ini saya tunjukkan ya. Tunggu, Nabi palsu Bang, siapa sebentar yang bisa? dulu. Ini orang nggak Iya. sabaran deh. Saya mau tunjukin dulu. Tunjukkan. Ini, ya ampun, Tunjukkan Nabi astagfirullahaladzim. palsu siapa Iya, yang ini bisa saya mau membangkitkan nunjukin, orang sabar. mati? Tunjukkan. Saya tunjukin. Sabar ya. Hmm. Sabar ya, saya tunjukin. Ya udah. Bukan Nabi palsu yang hidupin orang mati, Elia yang hidupin orang mati, Nabi asli. Tapi dia Tadi Tuhan kamu kan bilang enggak. Nabi palsu Nah, bisa tunjuk- kata bisa Yesus, hidupin orang mati. makanya kalau abang mendengarkanlah, Tadi kan- saya bilang Nabi tadi palsu kan juga Mbak bilang, bermujizat. jangan mutar-mutar, Dia menghidupkan orang mati itu jangan- Elia, jangan saya mutar- bilang. Tadi kan Mbak bilang Bang, Nabi abang palsu itu bisa- telinganya kalau bermasalah jangan. Nah, Udahlah, saya nggak mau tadi- berantem sama orang tua deh. Males diberantem kayak gini Bukan diskusi. berantem. Saya sudah Perasaan aku lebih muda luruskan. dari kamu deh. Kau lebih muda dari aku. Kau dengarkan orang tua kalau ngomong. Kau Oh, pun iya. orang ngomong nggak kau dengarkan. Lanjut, Udah tahu aku lanjut, lebih tua orang daripada tua. kau. Lanjut, Makanya ya. kau dengar orang ngomong, jangan bikin aku Lanjut marah. dulu, Yaudah, ya, aku lebih tua. lanjut Kau dulu. sopan kau jadi anak kecil. Jadi Iya, anak iya, kecil iya, nggak lanjut. sopan diajarin sama orang tua. Lanjut, Nek. Gini loh, kau dengar aku ngomong. Lanjut, Nek. Ya udah kau dengar dulu lah. Kayak mana aku mau ngomong sama kau kayak gini loh. lanjut lah. Aku lebih baik ngomong sama kucing loh. Ya kau diam dulu. Masa aku berantem sama kau? Janganlah ajak aku berantem. Aku perempuan loh. Kalau kamu berantem kau sama laki sana. Masa kau lawan aku perempuan berantem? Gini loh. Aku tadi bilang makanya telinga itu lebih baik kita ini menjadi orang bodoh tapi banyak mendengarkan perkataan orang lain dulu. Ya, lebih baik loh. Kau kan anak kecil di hadapanku nih. Aku lebih tua daripada kau. Ku ajarkan kau. Tadi ku bilang kau menyembah Yesus katanya karena dia bermukjizat, kata kau. Kata kau ya, Mbak. Kata kau ya, Dek. Kau bilang, tapi muka kau lebih tua dari aku kayaknya. Ragu aku kau lebih muda dari aku. Pertama, kau bilang kau menuhankan Yesus karena dia bermukjizat. Yang kedua, karena dia bisa menghidupkan orang mati. Ku bantah itu dua-duanya. Pertama, ku jawab, kata Yesus, Nabi palsu juga bermukjizat. Nih, ayatnya mana? Matius pasal 7 nomor 15 sampai 29. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini nabi palsu nih. Bahkan dikatakan nabi palsu itu pertama serigala berbulu domba ya. Yang kedua, nabi palsu itu dalam Matius 24 pasal 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan melakukan tanda-tanda mukjizat. Nih, kalau kau bangga-banggakan orang yang bermujizat, nabi palsu juga bermujizat. Dengar dulu poinku. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Itu siapa yang bilang? Tuhan kau, Bang Ede. Makanya dengar nenek-nenek kalau ngomong. Nenek-nenek aja kau lawan. Gimana ini? Jangan ngomong kalau orang belum selesai. Kau di mute, kami nggak dengar. Nah, yang kedua, kalau kau menuhankan Yesus karena dia bisa menghidupkan orang mati, ngapain? Sebelum Tuhan kau lahir ke dunia, Elia sudah menghidupkan orang mati. Kau ngomong, aku nggak dengar, kau di mute. Ngapain kalau orang lagi menjelaskan kau ngomong, berebut ngomong, kita kayak orang mak-mak lagi berantem gara-gara harga cabai di pasar. Nggak denger, Dek, kau di mute. Susah jadi penginjil jalanan ini ya. Orang ngomong dia ikut ngomong, untung ku mute dia. Kalau nggak entah apa-apa aja lah. Nah sekarang kau ngomong, udah lanjut. Buka mic-mu. Buka mic-mu. Adek muka kayak kakek-kakek. Lanjut. Sudah ya, Mbak. Nek, sudah ya, Nek. Gini, Ya, sudah. Dengar ya, Nek. Dengar, Nek. Ya, sudah. Lebih baik saya percaya kepada Yesus yang kalian bilang Tuhan, tapi melakukan segala mujizat, mati bangkit dan naik ke surga, daripada kalian ikut sama orang yang tidak bisa baca tulis. Sekarang yang saya tanyakan, Muhammad diberikan wahyu, ada saksinya tidak? Sudah, diam, aku jawab. Kau bilang lebih baik kau percaya kepada Tuhan yang mati dan bangkit. Pertama kau berbohong. Kau itu percaya kepada Paulus, Lukas, Matius, Markus. Kau tidak percaya kepada Yesus. Karena Injil Yesus tidak ada. Yang ada itu Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Kau berbohong depanku. Depan nenek-nenek kau berbohong. Kau ngaku anak kecil, muka kau udah kayak orang usia 80 tahun. Inilah kebohongan publik yang kau buat. Pertama. Yang kedua, kau membanggakan Tuhan yang pernah mati. Kau bandingkan dengan Nabi kami. Nabi kami meninggal, dia manusia. Tuhan kau Tuhan tapi mati, kau bangga-banggakan depan kami.
Ngapain kau banggakan depan kami Tuhan yang mati? Karena Tuhan kami jangankan mati, mengantuk pun tidak. Nah itu kedua, jangan ngomong dulu, makanya aku mute. Kayak gini nih kalau ngomong sama orang Kristen, giliran kita menjawab. Nah, kau bertanya, Nabi Muhammad itu ada nggak saksinya? Sejak kapan? Coba kau tunjukkan ayatnya di kitab Tatang Sutarman kah, di Bible-mu kah? Kau tunjukkan bahwa kriteria Nabi itu harus ada saksi, baru aku ikuti. Tapi kalau kau yang tuntut Nabi harus ada saksi, lucu kau bukan Tuhan. Ngapain aku harus ikut standar kau? Sejak kapan Musa dilantik jadi nabi ada saksi? Siapa saksi Musa dilantik jadi nabi? Siapa saksi ketika Yesaya dilantik jadi nabi, dia ada saksinya nggak? Siapa yang menjadi saksi ketika Tuhan kau dilantik jadi Tuhan? Siapa saksinya? Diam, ketika Tuhan kau berubah jadi firman itu. Jangan sudah. Gantian. Belum bisa. Kau bertanya sama aku, standarnya nggak ada. Iya, tapi kau jawab pertanyaanku. Ya memang aku tanya kan. Gini. Sekarang sudah turun tuh kalau kamu bertanya. Lucu kau penjajah ini. Kami di sini menjelaskan, kau pula bilang aku banyak ngomong. Wajar aku banyak ngomong. Gak mungkin aku banyak pargoy, karena kau belajar sama aku. Kau bertanya, menjajah komal Islam kau. Kau bertanya, siapa saksi Nabi Muhammad? Ku jawab, tidak ada yang namanya Nabi itu harus ada saksi. Sejak kapan Nabi harus ada saksi? Kau pikir lagi sidang DPRD, sidang gugat cerai, sidang ke Mahkamah Agung ada saksi? Kau pikir lagi ada yang nyuri ayam ada saksi matanya? Ini Nabi yang kita bicarakan. Sejak kapan Nabi ada saksi? Tuhan kau aja bilang gak ada saksi loh. Nih, perkara kalian bertanya kepadaku saksi, sementara Bapa yang mengutus aku dia yang menjadi saksinya. Kalian Kristen datang bawa parameter sendiri. Kenapa kami harus ikut parameter Kristen? Giliran ditanya, emang Tuhan kau ada saksi? Nggak bisa tunjukkan mencret. Enak saja, ada tiga kali loh dikasih kesempatan loh. Saya ngomong, untung di mute. Saya ngomong lagi, mas, untung di mute. Pas dibuka mic-nya, ganggu orang lagi ngajarin. Dibilang saya banyak bicara. Kalau kau nggak mau dengarkan orang banyak bicara, sana kau nonton bola, nonton perang Irak sama Israel sana. Nggak banyak bicara, banyaknya jeder situ. Lucu orang Kristen nih. Nanya, tapi kok nggak mau dengar jawabannya. Ngapain kalian naik ke komal ini kalau nggak mau dengerin orang ngomong? Sana kau nonton sana, Miyabi sana kau nonton. Mereka nonton Miyabi sana. Mereka nuntut Uni untuk membuktikan siapa saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu. Mereka lupa kalau Nabi Musa menerima Taurat itu enggak ada saksinya. Dia sendiri tuh naik di Bukit Torsina. Elia jadi nabi itu dia sendiri. Saya, Yeremia, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum. Ya, masih banyak lagi. Nabi Nuh, Nabi Lut. Yang angkat dia jadi nabi itu nggak ada saksi. Tahu-tahu dia jalan, tiba-tiba ketemu dengan Tuhan. Nabi Musa aja diangkat jadi nabi nggak tahu siapa saksinya. Cuma dia ketemu dengan rerumputan yang menyala-nyala tapi tidak terbakar. Nggak ada saksi manusianya, nggak ada. Cuma dia ceritakan aja. Lalu orang menulisnya. Jadi ketika dituntut Nabi Muhammad, kok hanya Nabi Muhammad yang dimintai saksi? Berarti kalau butuh saksi kenabian, maka Alkitab dari Kejian sampai Wahyu fix. Tak ada satu huruf pun yang firman Tuhan. Udah, yang lain yang normal. Kalau kalian sudah tidak siap mendengarkan jawaban, nggak usah nanya. Kan kami tidak pernah paksa kalian toh naik ke sini. Ada nggak dari kami yang di atas sini pemilik komal memaksa kalian naik? Kan tidak. Nih, kalau kalian sebagai orang Kristen memaksa harus ada saksi manusia, kalian tuh lagi mengangkangi Yesus. Nih, Yesus bilang apa? Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes pasal ke-5 34. Kau Kristen, kau bilang Yesus butuh kesaksian manusia. Yesus sendiri mengatakan dia tidak butuh kesaksian manusia. Kan lucu kalian orang Kristen ini. Sudah aku bilang kalian tuh nggak pernah ngikutin Yesus. Kalian itu menyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Ya, Waalaikumsalam. Saya sapa dulu satu-satu nih. Yang mau ngomong buka cam. Kalau nggak mau buka cam nggak usah ngomong, turun. Saya lagi pengen kalian buka cam. Kenapa? Tadi saya masuk 3 orang yang tidak buka cam, kelihatan kalau itu bukan manusia, tapi makhluk jadi-jadian. Ngomong sembarangan ya. Ya, ini ada ustazah nih. Ustazah Muslim atau non Muslim? Muslim. Muslim, buka cam bang. Kamera. Ya. Ini akun kakak saya nih.
Ya nggak apa-apa, buka cam aja bang, biar kita tahu. Saya mewajibkan sekarang di Komal Yonatan Nandar kalau orang-orang Kristen tuh buka cam. Oke, oke, silakan. Bunane, Buronan, Muslim dan Muslim, silakan dibuka mic-nya. Muslim, Buronan, ya buka camnya. izin lah Kak, ya cuman. Oke. Oke, Ri Muslim dan Muslim. Nggak ada yang keroyokan di sini, nggak ada keroyokan di sini. Kalian pikir kami room Kristen main keroyokan? Enggak lah, kami nggak perlu keroyokan di sini. Lagian di sini ngapain? Kalian tuh lucu loh orang Kristen. Kalau nggak butuh jawaban dari kami, nggak usah naik bertanya. Udah kalian standby di bawah typing. Ri Muslim dan Muslim. Oke, turun ya. Nggak usah buang-buang ini di sini ya, buang-buang kuota duduk gitu loh. Biar ada orang-orang yang ingin belajar. TK Muslim dan Muslim. Oke, turun ya. Teman-teman kalau seandainya naik itu hanya untuk diam, nggak usah naik ya. Biar nggak buang-buang waktu. Saya nggak mau buang-buang waktu karena saya bisanya cuman sebentar juga nginjilin kalian. Udah bagus kalian ada yang menginjili loh, ada yang bantuin kalian supaya jadi manusia loh. Ayo, yang lain naik dong Kristen. Sebelum naik, tolong ketik Kristen ya. Supaya kita ini soalnya. Halo, Senkuni. Muslim dan Muslim? Senkuni Muslim dan Muslim? Senkuni Muslim dan Muslim. Oke, turun ya Senkuni ya, nggak ada orangnya. Ini Stefan Muslim dan Muslim? Saya Kristen. Oke, buka cam. Will sorry Muslim dan Muslim? Halo, bentar ya, bentar. Bentar, okay. Bentar, ya. Gantian ya. Siapa yang mau mengalah dulu? Oke, Will sorry naik dulu ke atas, buka cam. Stefan, silakan buka cam. Kita besarkan. Kita sekarang nggak mau ngomong sama makhluk jadi-jadian ya. Nanti kalian menghujat. Setidaknya kalau kalian menghujat di sini kami tahu muka kalian kayak mana penghujat itu mukanya. Silakan. Oke. Oke, saya besarkan dulu ya, Ustadz Filipus ya. Zaluhu, kamu sabar ya. Kita ke Stefan dulu. Oke. Ya. Stefan, ini room Islam. Di sini kalian bertanya tentang Islam, kami yang menjawab. Bukan kalian yang menyimpulkan, kami yang menjawab. Kecuali kalian punya data, kami bolehkan. Yang kedua, kamu juga boleh bertanya tentang Kristen. Dan jangan pernah mempelintir kitabmu depan saya. Jangan pernah mengada-adakan sesuatu yang tidak ada, karena saya akan luruskan. Oh ya, kamu jangan merokok, biar nggak di-ban akun ini. Nah, sekarang silakan. Mau bertanya atau mau ditanya? Silakan Stefan, mau bertanya atau mau ditanya? Tema kita Tuhan Kristen 3. Temanya Tuhan Kristen 3. Apa temanya? Tuhan Kristen 3, temanya itu. Tuhan Kristen 3. Jadi pertanyaannya cuman Tuhan Kristen 3. Apa? Hah? Oke, jadi saya menjawab ya berdasarkan apa yang saya ketahui. Jadi Tuhan dalam agama itu dianggap sebagai satu Tuhan yang esa, namun memiliki 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah, Bapa, dan Anak Allah, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Konsep ini dikenal sebagai Tritunggal. Itu jawabanku. Saya bertanya dulu dong. Kenapa sampai disebut ini para Well sorry, kamu yang sopan. Well sorry yang sopan. Itu temanmu Stefan lagi ngomong. Jangan dipotong orang lagi ngomong. Well sorry yang sopan. Belajar adab ya. Kita diskusi. Stefan, kamu di mute dulu. Jangan dipotong ketika ada saudara kalian yang berbicara ya. Sebentar, gimana kalian ini? Yang satu ngomong, sabar dulu ya. Biar saya kondusifkan. Nah, Stefan, kamu kan sudah ngomong. Kamu bilang Tuhan kami satu, tapi punya 3 pribadi. Benar? Pribadi. Iya, benar. Benar. Nah, saya tanya,
tiga pribadi Benar. itu menurut pemahaman Tuhan saya yang dan ya, tiga pribadi itu Bapa, Putra, Roh Kudus sama nggak? Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Aduh, ini double loh, Stefan. Aduh, ini Stefan ini serius nggak nih mau diskusi? Perbaiki dulu. Saya pindahkan sama Well Story loh. Kamu banyak yang antri di bawah itu. Kalau kamu serius, kamu jaringannya dibenerin dulu. Kamu sambil ngerokok loh, nggak sopan banget. Ya Well Story lagi ya. Jangan gitu dong. Kamu menjelaskan tentang Tritunggal. Saya tahu itu. Pertanyaannya adalah Tritunggal itu yang ngajarin siapa? Itu yang ngajarin Tertullianus. Yang saya minta itu Tuhan menurut Yesus. Nah, Zaluku, silakan Zaluku. Oke, selamat pagi. Ya, pagi-pagi Zaluku. Bentar nih, saya mau besarkan kamu dulu. Wow, besar juga. Ya udah gini aja enak nih. Nah, nggak usah gitu aja Bang Yonatan, biar nampak kita semuanya tuh. Nah, ini gini aja tuh enak tuh. Yaudah, silahkan. Jangan kayak temanmu yang tadi, serius ya. Iya, yang panah-panah naik, yang Kristen naik ke atas, tapi yang normal dong. Kita lagi diskusi. Nah, kita di sini bahas Tuhannya orang Kristen ada 3. Gimana? Kamu mau nanggapi atau mau bertanya tentang Islam? Silakan. Boleh bertanya enggak? Ya udah, silakan bertanya tentang Tuhan. Poligami itu apa ya? Poligami menikah dengan lebih dari satu wanita. Jadi gini ya, kan? ya Well Story nanti naik lagi Well Story ya. Jadi begini kan, kalau dibilang poligami itu boleh menikah dengan satu wanita. Apakah kalau boleh menikah dengan satu wanita? Lebih dari satu wanita, ya ampun. Oh, lebih dari satu wanita, makanya kalau dijelasin itu ditangkap dulu di kognitifnya, baru dijelaskan lagi. Sudah salah kamu itu. Poligami itu menikahi lebih dari satu wanita, seperti Yakub, seperti Daud, seperti Abraham. Jadi bisa melebihi apalah, menikahi lebih dari satu gitu kan. Nah, pertanyaan saya sih kan, apakah pertanyaannya apa? Menikah itu lebih dari satu, yang satu belum meninggal, atau boleh-boleh saja menikah gitu kan? Semuanya hidup boleh. Seperti kan saya sudah, makanya Enggak bicara itu jangan pikirannya kemana-mana. Saya paling nggak bisa orang-orang nanya tapi dijawab tapi nggak mau dengerin gitu loh. Kamu tuh sudah salah kaprah. Padahal tadi saya sudah jelaskan di awal, menikah lebih dari satu, seperti yang ininya enggak hidup empat-empatnya, seperti Abraham mati memang enggak hidup semua istrinya, seperti Daud, seperti Salomo, itu namanya poligami. Ya Dek ya, jadi adik sebelum bertanya lagi dengarkan dulu jawaban orang, jawaban ini capek dengerin deh. Nah itu silakan pertanyaan selanjutnya apa? Oke, berarti boleh menikah lebih dari satu lah ya kesimpulannya gitu. Iya, iya. Terus apa yang mau ditanyakan? Terus kenapa dibilang itu Kak? Kalau Islam itu ada setan di hidungnya, betul apa enggak itu? Ya, jangankan di hidung, di seluruh tubuh manusia itu ada setan. Karena memang yang namanya setan itu mengalir di seluruh darah manusia. Itu adalah sifat ingkar kepada Tuhan. Ya, itu dalam Islam. Nah, beda dengan di Kristen, mengaku-ngaku dalam tubuhnya ada Tuhan, di lubang hidungnya ada Tuhan. Itu perbedaan kita. Dalam kitab Ayub dikatakan roh Tuhan dalam lubang hidungnya. Nah, kita memang beda. Nah, di dalam diri manusia ini ada setan. Sebentar dulu, jangan begini. Ini saya, kamu kalau seandainya nggak mau mendengarkan saya ngomong, kan saya nggak paksa kamu di sini toh. Oke, silakan. Di sini saya yang berbagi ilmu sama kamu loh, Dek. Oke. Kalau kamu tidak siap mendengarkan jawaban Uni, ngapain tanya? Oke, silakan. Saya sudah menggratiskan kamu nanya sama saya loh. Nah, jadi di setiap darah manusia itu mengalir, bahkan di dalamnya pun ada setan. Kenapa? Karena setan itu adalah sifat dan karakter manusia yang cenderung ingkar kepada Allah. Bukan berbentuk roh. Yang berbentuk roh itu Tuhan kamu dan iblis. Ya, dan Roh Kudus tuh. Jadi jangan bayangkan di otakmu itu kayak roh melayang-layang terus ngambang-ngambang di lubang hidung manusia. Gak ada begitu. Ya, kami nggak mengenali hal seperti itu. Paham? Nah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa?
Nah, ada Kalau lagi. tunggu sebentar. Saya tanya balik sama kamu. Kalau di dalam diri kamu tuh nggak ada setan? Kalau kita pengen di diri kita ada setan memang bisa. Ya kan kita manusia. Enggak, yang saya tanya di dalam diri manusia ada setan nggak? Kalau secara pribadi saya, ya nggak ada setan di hidup saya. Nah, ini yang saya katakan, kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel saja di dalam mulutnya ada roh dusta. Jangankan di lubang hidung, dalam mulutnya ada roh dusta ini. Dalam 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Nih, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut setiap nabi. Kami dalam lubang hidung, kalian nabi-nabinya dalam mulut ada roh dusta. Nah, berarti kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel karena kamu tidak punya setan sama sekali. Yang ada dalam diri kamu Tuhan berarti. Mantep lah. Nih ayatnya, nih saya tunjukkan ya. 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Berarti di dalam mulut nabi-nabi kalian itu ada roh dusta. Kami dalam lubang hidung. Gimana itu? Kalau kami lagi ngomong, setannya nggak ikut bicara. Kalau nabi-nabi kalian bicara, setannya yang ngomong karena roh dusta dalam mulut para nabi. Nah, kamu tidak mengaku punya roh dusta dalam dirimu. Kamu punya roh Tuhan. Berarti kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Itu konsekuensinya. Mulianya dari mana, Kak? Karena kamu kan tidak mengaku punya iblis dalam dirimu, tapi ada Tuhan dalam dirimu. Berarti kamu lebih mulia. Kamu sama seperti Yesus yang ada Tuhan dalam dirinya. Kamu sama seperti Paulus. Kamu kan anak Tuhan nih, punya Tuhan dalam dirinya. Ya udah, kamu lebih hebat daripada nabi-nabi Israel. Itu konsekuensi namanya. Berarti Anda yang menyimpulkan gitu? Itu konsekuensi, memang kesimpulan, namanya konsekuensi. Ngerti arti konsekuensi nggak? Iya. Udah ya, kamu sudah selesai satu pertanyaan, kita ganti yang antri banyak. Saya belum selesai. Saya mau bertanya lagi nih. Oh, udah terakhir ya. Diskusi Well Story. Pertanyaan terakhir. Kenapa di dalam Islam boleh berdusta dalam 3 hal? Itu apa artinya? Karena Tuhan kami, ya udah. Karena Tuhan kami bukan Tuhan kejam, bukan Tuhan yang radikal, bukan Tuhan yang aneh. Karena kalau seandainya saya mau menyelamatkan anak saya boleh berbohong seperti yang dilakukan oleh Rahab. Rahab dalam kitab Perjanjian Lama, dia berbohong menyelamatkan laki-laki Bani Israel dari kejaran orang Yeriko. Nah, kata Tuhan, si Rahab dibenarkan karena perbuatannya itu. Artinya Tuhan Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama mengizinkan orang berbohong untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Beda sama Tuhan Kristen, berbohong dalam segala hal katanya nggak boleh. Tapi Paulus ngajarkan boleh berbohong. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Ini agak lain memang kalian. Nah, bahkan kamu nanti kalau istrimu ketangkap sama penjahat dan kamu ketangkap sama penjahat dan anakmu sembunyi dalam lemari, kalau seandainya kamu ditanya sama penjahat, Zaluhu, di mana anakmu? Saya pengen memperkodok anakmu. Kamu akan jujur bilang demi Tuhanmu, oh iya, sembunyi dalam lemari, saya nggak boleh berdusta sama Tuhan saya. Bahaya orang seperti kamu nih, nggak akan menyelamatkan keluarganya. Dan kedua, Tuhan kamu marah kalau berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, kamu bisa tanya, sebentar dulu, belum selesai. Saya belum selesai, nggak enak nih kalau seandainya belum selesai. Nah, seandainya kamu jadi intel nanti, kamu masuk ke dalam kesatuan tentara kita Republik Indonesia. Nah, kita mau perang sama orang Israel nih, Indonesia mau melawan orang Israel. Tiba-tiba kamu intel, karena kamu Kristen, kamu nggak boleh berbohong dalam segala hal, katanya, tapi bohong ya kan. Terus kamu ketangkap sama orang Israel, ditanya, Zaluhu, di mana presidenmu Prabowo disembunyikan? Kamu tahu, karena kamu orang Kristen, kamu akan berkhianat kepada negara, karena kamu nggak boleh berbohong. Nah, ini ngerinya kalau jadi Kristen nih, nggak boleh berbohong untuk menyelamatkan orang lain. Tuhannya kejam sekali, upah dosa adalah maut. Berbohong menyelamatkan anak saja langsung kena maut. Ya, itu bedanya kita ya, Dek. Nah, di Islam Tuhannya tidak keji. Tuhannya memaklumi kalau itu untuk menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Makanya boleh, tidak haram hukumnya. Nah, gitu. Di Islam tuh Tuhannya tuh memberi solusi. Kalau manusia punya masalah, saya misalkannya lagi ini misalkannya, saya lihat misalkannya ada begal. Terus begal itu mau tanya-tanya, ada rampok masuk rumah saya. Hei kamu, ayo, saya mau memperkodok anakmu di depan mata kamu. Kamu tunjukin di mana anakmu sekarang. Karena Tuhan saya Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang bukan Tuhan keji, Tuhan yang aneh, menghukum orang yang ingin menyelamatkan anaknya. Tidak ada anak saya di rumah ini, Bapak perampok. Anak saya tidak ada di sini, dia sudah keluar rumah. Di Kristen dibunuh tuh, dihukum berdosa tuh sama Kristen tuh. Lucunya Tuhannya menyelamatkan pesundal. Pesundal Daud yang bersundal sama istri orang nggak dibunuh sama Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau berdusta untuk menyelamatkan anak sendiri,
Berdosa di Kristen. Ini beda agama kita, Dek. Agama kami penuh solusi. Agama Islam tuh agama rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Untuk korban kejahatan rahmat, untuk para penjahat rahmat. Dengan cara apa? Dididik mereka supaya tidak jahat lagi dengan dihukum. Di Kristen enggak. Para musuh, penjahat dikasihi. Korban nggak boleh melawan. Ajarannya nggak adil sama korban, tapi ajarannya kasih kepada para penjahat. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi kalau istrimu mau diperkodok sama penjahat, nggak boleh kau lawan, kau diamkan saja. Karena kau nggak boleh membela. Kau harus berdoa untuk mereka. Ya Tuhan, Yesus jadikan dia baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Beda kita. Kalau kami nggak, umat Islam kalau dia bertengkar dengan para pemperkodok istrinya, mati dia, matinya syahid. Mati dalam membela kehormatan istrinya. Di Kristen nggak boleh. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kau lihat aja istrimu diperkodok, nanti baru kau minta tolong sama orang Islam. Nah ini ajaran kita beda. Itu jawaban saya. Sekarang selesai, saya mau ke Will Story ya. Terima kasih, terserah. Terakhir. Aduh, yaudah terakhir deh. Lanjut. Gini kan ada itu kan, nonton VT-nya Pak Ustadz Abdul Somad, ya kan? Nah, ya kenapa? Kalau kita mengucapkan ya ilaha illallah itu kan masuk surga. Gak ada ya ilaha illallah. Mana ada ya ilaha illallah. Kamu nih ada-ada aja. Udah salah-salah. Udah kamu gak usah sebutkan lafaznya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Buruan dong, si Will Story udah nunggu dari tadi nih. Kasihan nih. Kamu kelamaan. Apa? Banyak kali narasimu pun gak betul. Ya udah jangan kau naik lah. Ngapain kau naik sini? Kau minta bertanya 3 kali. Kau bilang aku gak betul. Ini ada orang lagi mau tanya. Ada-ada aja kau. Kau yang tanya. Aneh kau Zaluhu. Kau bertanya sudah 2 kali, bahkan ku hentikan kau bertanya. Aku mau ke si Will Story, dari tadi dia mau naik. Giliran aku menjawab, kau bilang harusku nggak betul, tapi kau nggak bisa bantah. Lucu nih anak-anak Tuhan nih, suka-suka bapak moyangnya aja. Halo Will Story, Kristen ya? Oke, Kristen, oke. Oke, silakan. Sekarang gini, kita nggak untuk sementara ya, kita kalau boleh lama kan lama gitu kan Kak. Lama aja nggak apa-apa, asal baik ya. Nggak Baik, apa-apa. Kalau kayak tadi nggak bisa lama-lama. Iya, sekarang kayak gini Kak. Kau bilang katanya tadi kan di dalam Kristen itu ada gak, di dalam tubuhnya ada gak setan, bukan? Iya. Aku tanya sama kawanmu tadi, DE. Iya, bentar ya. Iya, bentar. Aku sendiri jawab gak ada. Kenapa bilang Kak? Kenapa bilang dulu? Biar aku jelaskan, nanti jelaskan Kakak lagi ya. Oke. Karena apa? Iya, cepatlah. Karena setan itu udah bagian dari iblis gitu. Ibaratnya gini, penjahat kan, bosnya. Pasti ada penjahatnya kan. Nah, kenapa kita gak ada setannya? Kenapa? Karena iman yang berkata Kak, iman. Kalau imannya kuat, mana mungkin ada setan? Ibaratnya kerasukan nih. Nah, kalau memang imannya kuat, gak akan bisa kerasukan itu. Gak akan bisa kerasukan. Udah. Itu semua tergantung pribadi. Udah Kak, oke. Orang-orang di gereja, yang di gereja itu, yang teriak-teriak itu kerasukan roh setan atau roh Tuhan? Yang mereka yang itu kemasukan roh setan atau kemasukan roh Tuhan? Ayo jawab. Bentar. Itu bukan kerasukan. Itu bukan juga kerasukan. Itu bukan untuk apa? Itu menyanyikan lagu sambil memuliakan nama Tuhan. Bukannya kerasukan. Kelihatan bukan yang itu. Ini nih. Bukan yang itu, yang ini nih. Saya tunjukin videonya. Saya tunjukkan videonya dulu ya, nih. Di aku ya, ntar aku cari dulu nih yang sampai kejang-kejang kelihatan celana dalamnya. Iya, tunjukin Ustadz. Kalau ada, soalnya kita tunjukin sama dia. Karena kalau kita nggak nunjukin sama mereka, mereka gini, mereka nggak mau dengar kita. Tentang sidar Roh Kudus itu Kak. Dengar apa? Dek, kita ini kan ngomong katanya mau lama, Dek. Saling mendengarkanlah kita. Kami ini mau membuktikan di gereja itu ada orang yang lompat-lompat itu tuh ada. Nah, saya tanya, itu kerasukan roh setan atau roh Tuhan? Karena itu di gereja, itu orang Kristen. Gitu loh. Pertanyaannya begitu. Bisa aku jawab, Kak. Udah tahu aku kemana orang itu. Udah tahu aku juga gereja mana itu. Kan bisa aku jawab, Kak. Terus, silakan. Itu bentuk kepribadian yang sudah dikosongkan
dan benar-benar menerima kedatangan Tuhan Yesus di malam itu. Itu. Nih videonya ya. Apa sih ini? Iya. Kamu nih seolah-olah jadi Tuhan loh. Kamu sedang saya tanya, orang-orang, kamu ada di gereja ini? Nih, kamu ada nggak di gereja ini waktu itu? Kamu ada nggak di gereja ini pada waktu ini nih, kejadiannya nih? Bentar, bisa apa? Nah, pertanyaan saya, di dalam diri mereka ini setan atau Tuhan? Di dalam mereka itu tidak ada, tapi kosong. Yang hati yang kosong. Ada tapi gimana nih? Dek, di dalam diri mereka ada tapi kosong. Yang benar ada atau kosong nih? Konsisten, Dek. Ini ngomong apa sih, Dek? Bentar, dalam diri mereka ada tapi kosong. Bentar, aku jelasin. Nggak ngerti saya jadinya. Ya Tuhanku. Nah, ibaratnya makanya kalau ngomong yang jelas dong. Ibaratnya sawan nih, atau botol nih, dikosongkan yang untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu Kak E. Jadi makanya, di dalam diri orang-orang yang teriak-teriak di gereja itu kosong, nggak ada apa-apanya gitu. Iya, tapi dalam proses menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam diri mereka. Berarti nggak ada roh dalam badan mereka. Bukan roh sekarang, Kak. Ya Allah, Tuhanku Yesus tuh. Ya Allah katanya, manggil Tuhan, Tuhan kita dia, Tuhannya padahal Yesus. Kamu kalau nggak bisa jelasin nggak usah dipaksa deh. Uni nggak paksa kamu ngejelasin loh. Ada penjelasan. Iya kan kamu. Ada yang apa? Bentar ya. Bukan yang apa, kamu sendiri ngejelasin kayak kesulitan gitu. Kan Adek bilang, Adek bilang di dalam diri orang Kristen tidak ada roh setan. Ya kan? Adek yang bilang, oke, Uni percayalah. Sekarang yang ada di dalam badan orang Kristen itu roh apa yang ada, Dek? Coba dengarkan nih Bang Wel. Ini pendeta besar. Gereja paling banyak tekankan Roh Kudus adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus berbaring, jatuh ke belakang, tutup mata, rohnya tak karu-karuan. Tak ada itu. Di dalam Alkitab tidak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus lalu ketawa berjam-jam. Di dalam Alkitab tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus. Setan bisa memakai cara-cara. Udah Bang, ada musik Bang Filipus, ada musik Bang Filipus. Oke, ada musik Bang Filipus. Nah, jadi satu lagi nih, kamu kata pendeta setan yang seperti itu di gereja. Makanya ketika Adek ini bilang bahwa orang Kristen itu tidak punya setan dalam dirinya, berarti sama seperti saya bilang tadi, Adek ini lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel itu di dalam mulutnya ada roh jahat, roh dusta. Udah Kak, bentar aku ngomong lagi. Ya silakan. Barang siapa? Adek mau jelasin yang mana kamu, Dek? Itu tadi roh setan yang kau bilang tadi. Kau bilang kan, barang siapa yang menempatkan dirinya atau hatinya, barang siapa yang menempatkan di hatinya bahwa benar-benar ada Tuhan Yesus, itu gak ada setan Kak. Itu aja. Itu. Ya udah, berarti di dalam diri orang Kristen itu ada roh Tuhan atau roh setan? Tergantung iman seseorang itu sendiri Kak. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah dibahas, kita nggak bisa buktikan kalau gitu. Ya udah nggak usah dijelasin, apa yang kamu tidak bisa buktikan nggak usah dijelasin. Karena saya akan minta bukti setiap penjelasan kamu. Nah, kamu tahu tidak? Orang-orang Kristen mengaku ketika mereka berbicara itu bicara dari urapan Roh Kudus. Kamu sebagai orang Kristen, saya nggak tahu kamu belajar atau enggak. Tetapi lucunya nabi-nabi Israel di dalam mulutnya ada roh dusta. Makanya saya bilang orang Kristen ini lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Kenapa? Nabi-nabi Israel aja di mulutnya ada roh dusta. Nah, ini ayatnya mana Kak? Ayatnya mana Kak? Tadi kan saya sudah tunjukin ayatnya tuh. Nih, kamu baru naik nih. Ayat aku buka Alkitab ya Kak. Ayat mana Kak? Nih, kamu baca 1 Raja-Raja pasal 22 nomor 23. Itu bentar ya. Soalnya nggak susah ini. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja apa Kak? Pasal 22.
Pasal 22 adikku. Ya. Ayat berapa Kak E? Pasal 2 ayat 23 adikku. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menempahkan malapetaka kepadamu. Berarti hebat kalian. Lebih hebat orang Kristen daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel dalam mulutnya ada roh dusta, tapi dalam dirinya orang Kristen nggak ada. Yang ada cuma roh Tuhan. Maka kalian lebih hebat daripada nabi-nabi Israel. Sekarang silakan tanya. Aku boleh nanya Kak, itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Iya memang perjanjian lama. Ya udah, enggak kan? Ya udah. Bentar. Makanya kan saya bilang, saya kan tidak membantah. Nabi-nabi Israel kamu lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Nabi-nabi Israel punya roh dusta di mulutnya. Orang Kristen nggak punya lagi, karena yang ada roh Tuhan. Berarti orang Kristen lebih mulia daripada nabi-nabi Israel. Gitu. Ya udah ya. Biar kita banyak nih yang antri nih. Bentar. Apalagi? Bentar ya, turun tunjukkan. Tentang bentar. Pernah nggak dengar tentang setan yang udah dipindahkan ke dalam B2? Ayat kitab. Ada. Yesus memindahkan setan ke dalam B2. Terus? Udah. B2-nya kalian makan. Iya, makanya. Iya, B2-nya kan kalian makan. Iya, makanya setan. Ya, makanya kalian makan setan. Itu. Bukan taklukkan setan, kalian makan setan. Kalian masukkan setan dalam diri kalian. Bukan masuk. Bukan. Bentar gini Kak. Bentar. Sejak kapan makan setan dibilang menaklukkan setan? Aku nanya Kak, makan setan. Kakak, bentar. Kakak makan nasi gak? Makan nasi. Nah, terus nasi itu ujungnya pasti apa? Tai. Kata orang kan. Nah, setan masuk. Jadi setan jadi tai. Kan itu. Oh, ya udah kalau gitu. Sekarang aku setan bertanya, jadi tai kalau orang Kristen. Sekarang aku bertanya. Setan jadi tai kalau di Kristen ya. Kalian yang puja apanya? Allah SWT atau Muhammad? Atau dua-duanya? Allah Subhanahu wa taala. Kok di masjid namanya sama, setara? Ayo. Ya di masjid. Emang kenapa kalau setara namanya? Berarti kalian kan kalau nyembah itu kayak ada kayak mana lah? Kayak kalau di gereja altarnya gitu, kayak kan gitu. Kok masa sih orang nabi diratakan namanya sama Allah SWT? Ya tanya pengurus masjid lah, kok nanya sama saya? Nah, itulah jawaban kalian. Kami tidak pernah menyetarakan posisi Allah dan Nabi kami. Ketika namanya kamu bilang setara itu artinya menyetarakan posisi, kamu lucu. Terus kamu tanya tentang masjid. Ya udah kalau gitu kamu protes sama tukang masjidnya lah, sama saya. Bukan, makanya tentang kalau ditanya orang Islam pasti presiden dan wakil presiden itu setara nggak fotonya? Fotonya setara. Di sekolah-sekolah wakil presiden sama presiden itu sama bareng, emang setara jabatannya kan enggak? Setara jabatannya. Wakil presiden setara Kak. Kenapa kau bilang? Berarti wakil presiden setara sama presiden. Sekarang saya tanya. Pemerintah Indonesia Prabowo apa Gibran? Bentar ya Kak, bentar aku jelaskan. Indonesia Prabowo apa Gibran? Bentar Bang, aku menjelasin dulu baru kau mau nanti kan bisa kan Bang? Sekarang gini. Dek, nggak usah Dek, banyak kali ceritamu Dek. Ini banyak yang antri loh, kayak kau aja yang penting. Nih, aku jawab ya. Udah diam. Ya udah. Kau kan bilang kami udah. Iya lo dari tadi lo. Yang menyetarakan itu kau. Tai sapi kau setarakan dengan Yesus. Tai sapi dalam kitab perjanjian lama itu penebus dosa. Tapi kau Kristen mengatakan Yesus dan tainya penebus dosa. Itu baru menyetarakan tuh. Tuhan disetarakan dengan lembu sebagai sama-sama penebus. Tidak ada istilahnya nama Tuhan sama nama Nabi diletakkan sama terus artinya kami menyetarakan. Sama seperti Bang Filipus tadi mengatakan, presiden dan wakil presiden fotonya sama, tapi jabatannya nggak sama. Jadi kami nggak perlu berbodoh-bodoh ria ya Dek ya. Kalau kau tetap kekeh mengatakan artinya kami menyetarakan, harus di-mute lah. Karena ini banyak yang antri, bukan kau aja. Sekarang gini aku jelaskan. Sekarang gini, apa yang mau kau jelaskan? Bentar. Tunggu, yang mau kau jelaskan apa? Yang mau kau jelaskan apa? Yang dikatakan Pana diam dulu, Pak. Karena ini civil story ini dari tadi pengen ngomong tapi ilmu nggak ada. Presiden sama wakil presiden sama jabatannya posisinya. Sekarang gini, kalau nggak ada presiden yang ganti siapa? Saya tanya udah kalau nggak ada presiden yang ganti siapa? Ya mati dulu presidennya. Emang Tuhan kami mati?
Berarti kalau Yesus waktu itu mati, yang gantiin siapa? Waktu Yesus mati? Berarti bentar dulu, kalau ada presiden mati digantikan sama wakil presiden, bukan berarti wakil presiden langsung jadi presiden, kecuali dia dilantik jadi presiden. Nah, misalkannya mati nih Pak Prabowo, Gibran boleh menggantikan posisi jadi presiden, tapi dia dilantik jadi presiden dulu. Nah, ketika Tuhanmu mati, yang gantiin siapa? Kalau presidennya mati, Tuhan kami nggak pernah mati, Tuhan kami tak terganti. Nah, waktu Tuhanmu mati, yang gantiin siapa waktu itu jadi Tuhan? Mencret, makanya jangan banyak bicara. Ini yang lain mau antri, kamu khusus bertanya aja, ngejelasin tapi nggak ngerti. Kamu kan memaksakan, memframing bahwa kalau seandainya di masjid, kalau di masjid itu namanya setara, artinya menyetarakan. Kami sudah bantah. Kalau kau tetap memaksakan itu artinya menyetarakan, ya sudah adekku, ya sudah, ndak apa-apa. Kau imani saja begitu. Kami tidak wajib memaksakan kepada kau jawaban kami, walaupun kami sudah menggunakan logika, esensi. Kau kan tidak terima. Nah, masalahnya ini banyak yang mau antri, Dek. Sekarang kakak aku tanya, kau mau menjelaskan agama Kristen? Ya, saya tambah satu ini loh, dua kalimat lagi saya tambah. Ketika Soeharto mati, maka digantikan oleh Habibie sebagai wakil presiden, betul enggak? Betul. Ya. Tapi Habibie waktu dia menggantikan Soeharto masih wakil presiden atau sudah presiden? Maksudnya? Nggak ngerti dia, Ustadz. Memang kasihan dia ini. Dia pengen banyak bicara tapi nggak ngerti apa-apa. Dia mencoba untuk menjelaskan tapi dia nggak belajar dulu gitu loh. Gini loh dek. Oke, saya nggak tanya lagi. Langsung saya jelaskan aja. Jadi saat Habibie menggantikan Soeharto sebagai pengganti Soeharto, dia sudah bukan wakil presiden lagi, Dek. Tapi dia sudah dilantik menjadi presiden dulu, baru bisa menggantikan Soeharto. Karena dia posisinya cuma wakil presiden nggak boleh memimpin bangsa. Yang memimpin itu harus presiden. Nah, begitu. Nah, jadi contoh sekarang Prabowo dan Gibran kan. Masa gitu aja harus dijelasin sih, Bang Filipus. Bentar, Bang. Ya, mudah-mudahan umur panjang ya Bapak Presiden kita, mudah-mudahan umur panjang. Tapi maksudnya seandainya Pak Presiden kita ini, Prabowo ini meninggoy, atau misalnya dia turun tahta, maka akan digantikan oleh Gibran untuk melanjutkan kepemimpinan. Tapi Gibran sudah bukan wakil presiden lagi saat menggantikan itu. Dia sudah secara otomatis dilantik menjadi presiden. Dia harus memilih wakil lagi. Yang mana wakil yang dipilih oleh Gibran nanti, itu bukan pemimpin, tapi cuma mewakili dalam acara-acara tertentu, Dek. Dia bukan presiden. Nah, ini loh yang aku bingung, Bang Filipus. Nggak usah ditegaskan lagi, Bang. Itu kayaknya hanya orang goblok yang nggak ngerti sama sekali penjelasan Bang Filipus loh. Gini loh ya, masa antara presiden dan wakil presiden aja dia bilang setara, itu harus kita jelaskan di sini. Kita bicara tentang Tuhan loh di sini loh. Kini kita room teologi, tiba-tiba kita harus ngajarin anak ini antara presiden dan wakil presiden itu tidak setara gitu loh. Masa kita harus ke sana? Jadi kamu membuang waktu kami, Dek. Masa kami harus mengajarkan kamu lagi? Dan kami mengabaikan ada si Pana, ada si Bulen, ada si Christine. Hanya ingin menjelaskan kamu bahwa presiden dan wakil presiden itu tidak setara. Berapa banyak waktu yang telah kami buang untuk hanya mendengarkan kau. Sementara di orang Kristen banyak di bawah. Ada si Pana, ada Bulen, ada Christine. Gitu loh adikku. Boleh kau minta bicara, tapi minimal kau ada ilmunya. Biar kami, bentar dulu Bang Pana. Kita di sini bicara tentang ketuhanan. Tapi alih-alih dia mau menjelaskan agamanya, justru Ustadz Filipus udah kayak ngajar anak TK. Ini loh, Dek, presiden, wakil presiden fotonya kan deket nih, Dek. Tapi jabatannya nggak setara, Dek. Dibuktikan sama Ustadz Filipus lagi dengan menjelaskan. Jadi kalau Pak Prabowo meninggal, Gibran boleh gantikan. Tapi jadi masa sampai ke situ kita? Nah, terus adik kesini mau ngejelasin apa, Dek? Kita bicara tentang ketuhanan loh. Kamu mau ngejelasin apa? Sekarang kakak bicara tentang ketuhanan kan? Bukan sekarang. Dari tadi saya masuk ke sini, saya membahas ketuhanan. Sekarang gini, bentar. Kalau menurut keimanan kakak, udah seberapa kakak iman kakak? Atau ketuhanan kakak? Apa urusannya saya? Apa urusannya dengan kau tentang keimanan saya? Bicara tentang teologi bukan perkara iman, tapi perkara ilmu.
Kalau kau tidak sanggup menjelaskan imanmu, Dek, jangan kau minta waktu. Itu namanya pansos. Gitu. Pansos itu Di adalah Indonesia panjat gitu, sosial, di mana pengen banyak bicara. Kalau mau menguji, kalau Adek tidak sanggup diskusi lintas agama, tidak sanggup. nggak usah lah, Dek. Bentar, kalian minta dalil. Ya sudah, Adek ini dari tadi tuh sifana. Gitu. Dalil apa? Dalil apa yang kau kasih? Dalil dalil Tritunggal yang mana? Siapa? Yaudah, mana dalilnya? Dalil bahwa Yesus mengajarkan Tritunggal. Mana dalilnya? Tritunggal. Ya itu konsepnya dalam Tritunggal ya, Kak. Nah, ya Allah, udah, udah, gantian. Udah, diam ya, Dek ya. Maaf, Dek ya. Ini kami berlama-lama buang-buang waktu nih. Saya kayak, ya ampun. Ya, silakan Bang Pana-Pana. Dari tadi minta naikkan saya. Saya pikir dia mau menjelaskan. Dek, ini tempat kita diskusi. Masa kami harus mengajarkan kamu bahasa Indonesia di sini? Masa kami harus mengajarkan pembelajaran sosial IPS di sini bahwa presiden dan wakil presiden tidak setara? Terus kamu mengkoreksi iman saya. Apa urusannya iman saya dengan diskusi kita? Kita di sini sedang diskusi. Kalau bicara soal iman, nggak usah naik. Kenapa? Karena kalau mau tes keimanan Uniriva sampai di mana? Sekarang kita tanya lagi. Keimanan kalian sampai di mana? Sebab Alkitab berkata, orang yang memiliki iman jangan gede-gede, besar-besar, tinggi-tinggi. Iman sebesar biji sawi saja dapat memerintahkan gunung untuk tercabut dan pindah ke laut. Dan gunung itu akan patuh. Orang akan memegang ular dan meminum racun maut dan tidak mendapat celaka. Coba buktikan kalau kalian punya iman. Nah, kalau itu bicara iman, jadi gabrul nantinya. Kalian tidak mampu membuktikan 3 hal itu. Sama seperti kami ketika diminta hanya untuk lagu-laguan. Ya nggak bisa lah. Kita nggak bicara iman di sini. Kita bicara tentang teologi dan pertanggungjawaban kita tentang keilmuan mengenai teologi. Lanjut. Ya, ini sudah ada Bang Pana-Pana sudah buka cam ini. Ya, yang mau diskusi, kalau saya sarankan supaya tidak membuat kalian mempermalukan diri kalian, bertanya saja. Dan kalau memang teman-teman Kristen di sini memiliki ilmu pengetahuan tentang agamanya, kami terima kalian menjelaskan dengan catatan bahwa literasi dan data. Kenapa? Karena Kristen itu denomnya banyak. Kami bingung nanti mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Halo Bang Pana-Pana, Kristen atau Katolik? Kristen, siap. Oke, Bang Pana, kita di sini membahas tentang ketuhanan, ya. Nah, sebelum saya sampai ke diskusi kita, Bang Pana, ada hal yang harus saya sampaikan ke Bang Pana. Kenapa topik Tuhannya Kristen menjadi topik diskusi? Karena ternyata sejak Yesus muncul ke dunia ini yang kalian akui sebagai Tuhan, pertentangan dan perdiskusian tentang Yesus Tuhan atau tidak itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Artinya memang sudah menjadi masalah. Apa bukti sudah menjadi masalah? Munculnya di abad-abad awal aliran Arius atau Unitarian dan aliran Ebionit. Ada aliran Nestorius kemudian, ada aliran Sabellius kemudian. Di mana keseluruhan aliran itu bukanlah aliran-aliran Tritunggal. Tapi karena ada konsili Nikea, karena konsensus, karena kebijakan banyak orang, maka Tritunggal dianggap benar oleh penganut Tritunggal walau dibantah oleh yang non-Tritunggal. Maka sebenarnya Tuhan kalian itu ada berapa sih? 1 atau 3? Silakan Bang Pana menjelaskan menggunakan parameter ilmu pengetahuan dan dalil dalam kitab sucinya. Kalau tidak, susah kita menanggapin. Uniriva penasaran sekali ya mengenai Tritunggal ya, Uniriva. Bukan penasaran Bang, saya ini pendialog lintas agama. Saya pembelajar Kristologi dan Islamologi. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam itu adalah akademik saya, ya. Background akademik saya. Saya bertanya, menjawab di Komal ini karena saya sebagai narasumber yang dilantik oleh Yonatan Nandar untuk mencerdaskan anak bangsa agar ada orang-orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Jadi bukan karena saya penasaran, tapi karena saya ingin membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang logik, make sense, dan betul-betul benar. Salah saya Muslim, saya ada beban juga untuk berdakwah. Nah, abang di sini kalau mau diskusi otomatis secara tidak langsung sudah mengklaim diri bahwa abang siap diskusi. Kalau tidak bertanya, kalau tidak menjawab. Silahkan abang jawab, abang kesini mau ngapain nih? Mau diskusi atau mau interogasi saya? Saya bukan orang yang sedang diinterogasi di sini. Saya mau sembuhkan Uni pakai otak gitu. Saya sembuhkan. Ya udah. Iya, karena Uni. Oke, sembuhkan saya. Silakan pakai otak.
Nah, ada pakai otak jelaskan Tritunggal. Ya, silakan jelaskan Tritunggal pakai otak. Saya Pakai akal. dulu. Ya, sebelum saya jelaskan tentang Tritunggal, saya obati Uni dulu ya gini. Ya supaya Uni bisa paham. Saya bukan orang sakit, Bang. Saya nggak sakit jiwa kayak kalian. Jangan ya, nggak usah banyak klaim banget. Orang Kristen kalau di hadapan kami umat Islam banyak kali klaimnya. Tapi giliran diminta bukti nggak mampu. Kenapa nggak sembuhkan dulu otak Anda? Yang kami takutkan karena kami orang benar. Kami Loh, kalau kalian nggak takut, kenapa si Kudis TV kabur ke luar negeri? Kalau kalian orang Kristen nggak penakut, kenapa si Taipudin kabur ke luar negeri? Si Kudis kabur ke luar negeri? Si Edwin Kayapas kabur ke luar negeri? Makanya kau takut, kawan-kawan kau. Nggak banyak kali ceritamu, udahlah cerita. Mau diskusi atau enggak? Kalau kau nggak mau diskusi, saya punya yang lain mau antri nih. Nah, maksudnya saya mau tanya Uni dulu. Uni penasaran sekali mau dengarkan. Saya mau aja. Banyak kali ceritanya dari tadi. Apa? Uni paham kan gitu. Saya bertanya Uni. Apa yang mau dijelaskan, Bang? Lama kali nunggunya kita. Anda paham apa? Di videonya crash itu, signalnya crash tuh. Mau menyembuhkan saya, tapi nggak jelas gitu loh. Jangan banyak klaim loh. Saya bukan orang ODGJ yang bisa kalian sembuhkan, yang perlu kalian sembuhkan. Karena saya menggunakan filosofi filsafat umum, di mana secara esensi, kalau Tuhan itu satu, dia tidak mungkin tiga, karena itu aksioma. 1 tambah 1 tidak mungkin 2, itu aksioma. Kamu ngerti aksioma nggak? Saya paham, kan logika saya buat Nah, sekarang kamu mau menyembuhkan saya, silakan. Banyak, dari tadi saya tungguin nggak juga. Ayo, jelaskan Tritunggal pakai akal. Nah gini, Uni bisa nggak nyanyi suara 1 bisa? Suara 1 bisa nyanyi. Apa sih ini? Nah makanya supaya Uni paham gitu kan. Kalau ada... Udah kamu jelaskan saja, jangan kamu lagi nanya saya. Kamu jelaskan imanmu dulu, baru kamu. Anda untuk menyampaikan aja nggak bisa dipahami orang lain. Bagaimana Anda? Nah gini Bang, supaya paham. Ini mau ngajarin saya, ngomong aja nggak jelas. Coba berkomunikasinya, membuat orang itu paham dulu, Bang. Baru bisa ngaku, bisa ngajari, bisa menyembuhkan orang yang sakit jiwa atau psikologis. Ada ada satu orang dia bisa bikin suara 1, suara 2, suara 3. Ya. Satu orang itu bisa bikin suara 3, suara 3. Ditanya dia, ini suara siapa? Terus? Kalau ini suara saya juga, yang ini suara saya juga pada satu album, pada satu lagu. Otomatis begini, kamu punya suara. Ya terus? Ya gitu, kamu punya suara 3 ya? Ya betul, saya suara 3. Ya. Mengapa saya bisa bikin suara 1, suara 2, suara 3? Nah, otoritas saya punya hak untuk buat satu suara. Ya, saya punya hak untuk bikin 1 suara, 2 suara, 3 suara, itu saya punya kemampuan. Demikian pun Tuhan. Ya, Tuhan punya otoritas dan tidak bisa dibantahkan. Dia mampu membuat api untuk hadir di depan Musa. Dia mampu melakukan apapun saja yang dia bisa membuat. Tidak ada mustahil bagi dia. Pertanyaan yang Uni kasih buat saya. Tuhan orang Kristen 3. Ini kalau kami iman Kristen, dengan kacamata kami umat Kristen, kami akan bilang buat Uni, yang kami lihat itu 1. Anda lihat kami 3. Kami lihat itu 1. Karena dalam daging kami, dalam darah kami, dalam iman kami, 3 itu 1. Kalau Uni mampu bikin suara 3, 1, 2, dan 3, Uni akan yakin di situ bahwa itu 1 suara Uni punya. Udah ya. Bang, kelamaan Bang. Udah ya. Udah kelamaan Bang, saya sudah tangkap poinnya. Berarti Yesus itu suara Tuhan ya. Udah Bang, banyak kali saya nggak sabaran. Panjang kali lebar. Berarti Yesus itu suara Tuhan. Ini orangnya kepala batu. Enggak, bukan. Udah kalau saya kepala batu ngapain Abang di sini? Abang kalau sudah meyakini saya kepala batu, ngapain Abang ngomong lagi? Abang kan di sini bukan gereja. Ini tempat diskusi. Abang jangan membodoh-bodohi orang Islam. Abang bilang setiap manusia bisa punya suara 3. Oke lah, nggak apa-apa. Berarti Yesus suara, Roh Kudus suara. Sejak kapan suara adalah pemilik suara? Ini orang Kristen nih disuruh menjelaskan pakai akal malah gabrul. Ya udah kalau gitu Yesus suara, Roh Kudus suara. Dah yang lain deh. Entah apa-apa nih, rusak peradaban gara-gara kalian nih. Bang Pana ini paham nggak sih konsep Tritunggal, personal? Dia nggak ngerti Tritunggal. Dan sia itu ada jabarkan harusnya, bukan suara.
Apa Iya, nih? sejak kapan Tritunggal? Tritunggal itu persona, bukan Anda suara. jelaskan, Firman itu persona menjadi daging. Perbedaan yang berbeda antara satu dengan lain. Namanya persona, Bang. Personality itu artinya ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Itu personality. Kalau terus personae, Dia ngomel terus, tiga bro. Dia personality. ngomel terus. Abang aja untuk menahan diri tidak bicara aja nggak bisa. Itu di mute aja abang masih bicara Iya. juga. Dia ngomong Tuhannya suara, dia menentang ajaran Ngomong doktrin jelas kenapa, Tritunggal. Oh, tentang saya Ajaran Tritunggal Athanasius. yang mana coba? Kamu ikut, tunggu. Sejak kapan di Konsili Nikea mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti yang Anda katakan? Tritunggal ala Konsili Nikea yang diajarkan Tertullianus itu adalah uno substansi tres persona. Uno substansi itu satu substansi tiga persona. Pertanyaan saya, apakah suara adalah pribadi? Suara itu pribadi nggak? Belum sampai ke situ saya. Suara itu pribadi. Saya belum sampai ke situ. Uni dengar saya. Makanya kamu kalau kasih saya itu nggak bisa lama-lama dengerin kamu yang sudah kasih analogi yang tidak apple to apple. Tritunggal itu tidak apple to apple. Belum mengerti tentang Tritunggal. Bang Pana ngerti diskusi nggak, Bang Pana? Kalau diskusi ini bukan gereja, bro. Kami tampilkan ilmiah, Bang. Jangan banyak bacot orang paham berdiskusi. Yang banyak bacot Satu kamu orang dari bicara, Anda diam, Bang. Kalau Anda juga bicara, itu Anda berarti nggak paham diskusi. Makanya Diskusi gitu. artinya dua orang yang sedang mendiskusikan, dialog. Ya, Dialog saya- itu pembicaraan antara dua arah. Saya kasih tahu Uni, saya Jangan Uni. bicara sendiri, Bang. Bang, berhentilah bicara ketika orang bicara. Saya bicara aja, Anda bicara. Oke, Bagaimana Anda mau ditampilkan mampu berdiskusi kalau tidak paham bagaimana caranya berdiskusi? Tampilkan Anda paham. Anda omong sekarang saya dengar. Tampilkan Anda paham, Anda tunjukkan Anda melakukan diskusi, Bang. Omong saya dengar. Bukan memaksakan pendapat Anda tanpa mau mendengarkan orang lain. Islamnya Ketika orang begini. bicara mute dulu, Bang, makanya. Tampilkan Anda ini orang yang belajar, punya ilmu. Orang punya ilmu, ketika disampaikan pengetahuan, dia akan mendengarkan dulu, memahami, baru menanggapi, Bang. Bukan langsung menanggapi dalam perkata, bukan. Kan tanya kan kita punya. Kami nggak menanggapi orang kayak abang ini yang mau ngerocos saja. Karena saya Kalau mampu. nggak maaf, Bang, ya, kalau sebentar lagi diturunkan jangan heran, karena Anda tidak mampu berdiskusi kami nilai. Maaf, Bang, ya. Maaf. Ya, Kalau nggak mampu juga menampilkan diskusi, Anda akan diturunkan. Maaf. Ya, Christian Damanik silakan dibuka cam. Christian Damanik dibuka cam. Ini bukan gereja, saudaraku. Ini tempat diskusi. Kalau mau berkhotbah di gereja. Ya, ini bukan tempat khotbah kalian ya. Christian Damanik dibuka camnya. Fendi, siap-siap buka cam. Kalau bisa buka cam dulu biar kami pastikan Anda betul bisa buka cam. Dan silakan sebutkan agama Anda apa. Awas kucing. Awas kucing. Awas kucing. Kucing. Coba Christian Damanik buka camnya. Murid-murid Edis nih kenapa sih semuanya nggak bisa berdiskusi dengan baik dan benar? Shh. Kalian sih murid-murid Edis ini aneh deh. Belajar dulu sama Edis sana, sama kayak Tuhan kalian Edis tuh. Ya, Christian Damanik dibuka mic-nya, cam-nya. Oke, saya ganti kamu Christian Damanik ya, saya turunkan ya. Yang antri banyak soalnya ya. Bang Wendy, Pak Fendi, dibuka cam-nya Pak Fendi. Muslim atau non Muslim? Halo Pak Fendi. Waduh, nggak bisa lagi nih. Halo Bulen C, Muslim atau non Muslim? Halo? 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 Kalau nggak diam, kalau nggak nyerocos. Kalau nggak diam, kalau nggak nyerocos. Aneh teman-teman Kristen ini. Kalau nggak banyak bicara, kalau nggak banyak diam. Diajak diskusi, pengen didengerin. Giliran orang ngomong, nggak mau mendengarkan. Kan kami nggak paksa kalian untuk di sini toh. Di sini ini room sukarela loh. Kami nggak pernah memaksa kalian itu untuk naik ke sini gitu loh. Tapi kami mengajak kalian mau naik ke sini. Bukan berarti kami harus ikuti semua keinginan kalian. Baniong, Muslim non Muslim? Baniong, Muslim non Muslim? Ketiduran.
Nggak ada yang keroyokan di sini. Nggak ada yang diskusi sama saya aja. Nggak ada yang keroyokan. Lagian pula kalau kalian bilang keroyokan, ngomong naik ke atas ini yang ngomong keroyokan itu ya. Halo Kristen Damanik, buka camnya. Kristen Damanik buka cam. Kristen Damanik dibuka camnya, Dek. Oke. Nah, yuk. Silakan. Mau bertanya Nah, temanya atau apa dulu ini kau nih? Temanya Tuhannya orang Kristen ada 3 atau 1. Oh 1 tentunya dong. Oke, silakan jelaskan. Satunya siapa, namanya, yang mana yang 1? Silakan. Ya 1 Yesus Kristus itu doang. Oh, kalau gitu Bapak bukan Tuhan. Tritunggal istilah. Ya istilah Tritunggal itu Kristen. arti Tritunggal apa? Gak ada ayat pendukung kalau di Alkitab itu Tritunggal ada. Oh, berarti Tritunggal itu kamu percaya nggak? Percaya juga sih. Ayatnya nggak ada tapi kamu percaya? Nggak percaya. Coba jelaskan Tritunggal itu. Tri 3, tunggal 1. Tritunggal 3 katanya 1. Makan bakwan 3 bayarnya 1. Memang betul. Itu kan cuma saya bilang tadi kan cuma istilah. Oke. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan? Tuhan. Berapa itu Tuhannya? 1. Yesus Kristus yang datang ke dunia. Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, satu Tuhan. Ini makan bakwan 3 ngakunya 1. Kak Uni punya roh tidak? Saya punya roh dalam diri saya. Ya udah, kan begitu. Loh, Roh Kudus itu bukan di dalam diri Yesus. Roh Kudus itu yang bentuknya merpati ketika Yesus dibaptis. Terus Bapa bicara dari surga. Memangnya ketika Yesus di dunia, Roh Tuhan ada dalam dirinya? Ada dong. Nah, di surga siapa? Yesus. Di surga juga Yesus, di dunia juga Yesus. Dia kan datang ke dunia. Oh, kayak Naruto gitu, bisa banyak. Bukan kayak Naruto, jangan di itu dong. Lah, bukan kayak Naruto. Dia kan kata Yesus gini. Kata Yesus gini, Dek, kata Yesus gini. Jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya 1, yaitu yang di surga. Yang Tuhan, yang Bapa atau yang anak? Sama aja. Sama aja. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Yang bohong kamu atau Yesus? Gak ada seperti itu, bukan seperti itu konsepnya. Yesus bilang gini, Bapa lebih besar daripada aku. Kata kamu sama aja. Ini yang bohong kamu atau Yesus? Bukan seperti itu konsepnya. Itu konsepnya. Kamu bilang Yesus dan Bapa sama. Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Jadi yang betul siapa nih? Yesus atau kamu? Di mana tertulis Yesus lebih besar daripada aku? Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus. Makanya baca Bible sebelum naik ke sini. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Kamu buka Yohanes 14:28. Ya. Iya, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kata kamu sama aja. Ini yang bohong siapa, kamu atau Yesus? Sama dong. Karena dia kan bicarakan secara kayak kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Terus kamu bilang sama. Ini yang bohong kamu atau Yesus nih? Saya bingung deh. Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Anak ini bilang Yesus sama Bapa sama. Itu yang Kak Uni bilang tadi. Itu Tritunggal. Satu apa? Ya dia datang ke dunia kan sebagai manusia. Satu apa? Keilahiannya tetap di sorga. Dia punya roh. Keilahiannya di surga. Di dunia ada keilahiannya enggak? Jadi roh Yesus ada di surga, badannya ada di bumi gitu. Dia kan datang ke dunia kan sebagai Yesus, sebagai manusia. Iya, Yesus yang manusia ini punya roh nggak? Punya roh. Roh dalam dirinya itu roh Bapa atau roh manusia? Roh Bapa. Nah, Bapa ada di surga juga kata Yesus. Berarti roh Bapa bisa menyamar menjadi banyak gitu. Bisa kayak Naruto tuh atau Boboiboy gitu, berubah-ubah jadi banyak. Jangan ke situ larinya. Loh, ini pertanyaan berdasarkan dalil. Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini. Yesus tuh di bumi waktu itu. Kalau memang Yesus punya roh Bapa